Sirin, saya berperan sebagai Maria Ulfa. Peran gereja dalam kebangkitan nasional. Saudara-saudara, gereja ini bukan hanya untuk tempat kita beribadah, tapi juga tempat untuk perjuangan bangsa kita. Para penjajah telah membawa simbol Bidagi, yaitu ada gold, glory, dan gospel untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kita harus mengambil tiga semboyan itu untuk kepentingan bangsa kita, agar bangsa kita bisa terus merdeka dan terus maju. Mas Stratas, bagaimana kita bisa menggunakan semboyan itu untuk perjuangan? Jadi gold atau emas ini telah dirampas oleh penjajah dan dikuasai oleh penjajah. Jadi kita harus mengambil kembali gold atau emas itu untuk kesejahteraan rakyat dan dinikmati oleh rakyat. Dan glory atau kejayaan harus menjadi kejayaan bangsa kita, bukan hanya kejayaan bagi mereka yang menindas. Tepat, gospel atau Injil bukan sebagai alat untuk penjajahan, tetapi sebagai cahaya kebaikan dan keadilan bagi kita semua yang harus kita lawan dengan cinta kasih. Kita harus bertindak. Rakyat menderita. Banyak yang ditindas oleh pemerintahan. Pendidikan adalah jalan keluar. Jika rakyat terdidik, maka rakyat bisa melawan dengan kecerdasan. Gereja akan membuka pintu bagi sekolah rakyat. Kita akan mendidik tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Di rumah, Kartini sedang menulis surat. Fatmawati dan Maria Ulfa datang membawa berita tentang perlawanan rakyat. Kita harus memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan. Jika perempuan cerdas, maka mereka bisa mendidik generasi lebih kuat. Perjuangan harus dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Aku akan memperjuangkan hukum dan adil bagi perempuan dan kaum yang tertindas. Albertus Sugiyapranoto masuk, mendengar dengan bangga semangat mereka. Kalian adalah cahaya bagi bangsa ini. Gereja mendukung perjuangan kalian. Pendidikan dan keadilan merupakan bagian dari Injil yang sejati. Kita sudah merdeka, Indonesia telah bebas dari penjajahan. Tetapi tugas kita belum selesai. Kita harus benar-benar memastikan bahwa kemerdekaan ini benar-benar dinikmati oleh rakyat. Pendidikan di Indonesia harus tetap dikembangkan supaya kita tidak dijajah oleh bangsa asing lagi. Kita harus terus merdeka. Gereja akan tetap menjadi rumah bagi keadilan, persatuan, dan kebersamaan. Dengan iman, harapan, dan cinta kasih, kita harus tetap menjaga kejayaan bangsa ini. Sinopsis dari drama ini adalah Cahaya Iman untuk Bangsa. Drama ini mengisahkan peran gereja dalam perjuangan kebangkitan nasional melalui sosok Albertus Sugiyapranoto, uskup pribumi pertama yang percaya bahwa gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat perjuangan kemerdekaan. Ia bertekad mengembalikan makna semboyan kolonial, gold, glory, dan gospel menjadi senjata bagi rakyat, gold untuk kesejahteraan bangsa, glory untuk kejayaan Indonesia, dan gospel sebagai ajaran keadilan serta kasih bagi semua. Dalam perjuangannya, Sugiyapranoto bekerja sama dengan Fatmawati, Soekarno, Maria Ulfa, dan R.A. Kartini yang berjuang dalam bidang pendidikan dan hak perempuan. Sementara itu, Sultan Syahir dan Ki Hajar Dewantara membawa gagasan perjuangan politik dan pendidikan sebagai kunci untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Melalui gereja, Sugiyapranoto membuka pintu bagi
sekolah rakyat dan tempat perlindungan bagi mereka yang tertindas. Bersama rekan-rekannya, ia berusaha membangun kesadaran nasional bahwa perjuangan tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan ilmu dan iman. Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Meski Indonesia telah merdeka, Soedio Pranoto mengingatkan bahwa perjuangan belum berakhir. Ia menegaskan bahwa gereja akan terus berjuang demi persatuan, pendidikan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Drama ini menyoroti bagaimana peran gereja dan tokoh-tokoh pendidikan serta politik dalam mendukung kebangkitan nasional, menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya melalui peperangan tetapi juga melalui iman, pendidikan, dan persatuan rakyat.